Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 yang saya banggakan. Ya, nah di sini Ananda bertemu lagi dengan Ibu Sri ya, yang sudah kalian kenal dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 IPA. Nah, setelah kita menyelesaikan semester 1, kita masuk ke semester berikutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks negosiasi. Ya, kalian tentu sudah kenal dengan teks negosiasi ya. Nah, oleh karena itu mari kita membahas tentang teks negosiasi. Yang di sini ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh penulis yang terkenal, yaitu suatu hari kamu akan menjadi tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi. Nah, ini mohon untuk dijadikan pelajaran. Nah, kita kesini ada judul membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ingat ya Ananda, bukan negoi ya, tapi negosi. Kadang kalian kepleset dengan ucapan negoi ya, tapi yang benar adalah negosiasi. Nah, ini istilahnya sudah kalian kenal istilah ini dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, di sini ada pengertian tentang negosiasi. Nah, ini kalian sudah mengenalnya, yaitu negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, bisa kelompok atau organisasi, dan pihak yang lain ya, atau organisasi yang lain. Itu penjelasannya. Dan bisa juga ini dilakukan antar individu ya, tidak harus kelompok atau organisasi, tetapi bisa juga antar individu ya, antar orang per orang. Nah, ini definisi dari negosiasi. Tolong disimak ya Nanda ya. Ya, disimak. Tentunya Anda sudah tahu tentang menyimak itu harus bagaimana ya, sehingga nanti Anda mempunyai dokumen ya kalau untuk belajar lagi. Nah, kemudian lanjut, pengertiannya sudah. Kita ke tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan pendapat. Saya ulang, tujuan negosiasi mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak yang lain atau tidak dengan paksaan ya, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, ini tentunya sudah jelas tentang tujuannya ya, untuk menyamakan pendapat, untuk melakukan penyelesaian pendapat atau sengketa yang terjadi antara kelompok atau individu itu. Ini tujuannya. Tolong disimak ya, tidak hanya didengarkan tapi disimak. Kemudian lanjut, berikutnya unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Ini ada beberapa bagian, diantaranya partisipan. Ini jelas partisipan itu adalah orangnya ya Ananda. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan atau dari kedua belah pihak itu harus ada ya. Ya, ini perbedaan kepentingannya harus ada, ini yang kedua. Yang ketiga, ada pengajuan dan juga ada penawaran. Ya, jadi ada partisipan yang mengajukan dan ada partisipan yang kemudian menawar. Kemudian yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Ini yang terakhir ya
dalam negosiasi. Jadi ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini unsur-unsur pembangun negosiasi ya. Ya, kemudian lanjut cara bernegosiasi yang baik. Nah, di sini dijelaskan cara melakukan pengajuan negosiasi yang baik itu adalah melakukan pengajuan dan penawaran, yaitu menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan bersikap sopan. Jelas sopan, Anda tahu ya, tidak menekan pihak lain ya, jadi tidak memaksakan, dan berikutnya saling menguntungkan dengan menyertakan alasan-alasan yang logis. Nah, ini bagaimana cara negosiasi yang baik. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Cara melakukan pengajuan dan penawaran adalah menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, atau bisa dengan kalimat yang Anda ganti tidak memaksakan ya. Kemudian saling menguntungkan kedua belah pihak yang disertai alasan. Jadi yang untung kedua belah pihak ya, tidak hanya satu pihak. Nah, di sini bagaimana cara bernegosiasi yang baik itu. Kalau dirinci ada 3 ya. Nah, bersikap sopan, tidak menekan pihak lain atau tidak memaksakan, dan saling menguntungkan ya. Ini yang perlu Anda pahami. Kemudian berikutnya, seperti apa teknik negosiasi. Nah, ini bisa juga dikatakan dalam bagaimana pola penyajian teks negosiasi. Ini sama ya dengan seperti apa teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu pola penyajiannya bisa berbentuk pertama dialog atau drama ya. Anda tahu ya, dialog atau drama sudah Anda ketahui dengan baik. Kemudian gabungan antara narasi dan dialog ya, seperti dalam bentuk cerpen ya, itu merupakan gabungan antara bentuk narasi dan dialog ya. Serta ada pula yang berbentuk surat bisnis ya. Ini biasanya surat bisnis itu bisa disebut ada surat penawaran, ada surat permintaan barang, dan lain-lain. Nah, ini pola penyajian teks negosiasi. Jadi ada 3, 1 berbentuk dialog, 2 berbentuk campuran atau gabungan antara dialog dan narasi, atau yang bisa disebut juga dalam bentuk cerpen ya. Dan yang ketiga adalah berupa surat, khususnya surat bisnis atau surat niaga. Nanti di dalam buku-buku yang bisa kamu baca itu bisa ada surat bisnis itu, misalnya surat penawaran ataupun surat permintaan barang. Nah, ini mengenai seperti apa teks negosiasi atau pola penyajian ya, Anda, pola penyajian teks negosiasi. Nah, ini mohon disimak dengan baik. Kemudian berikutnya struktur ya, struktur teksnya ya, ini selalu ada dalam berbagai jenis teks. Itu ada struktur teks negosiasi yang meliputi orientasi ya. Ini bagian awal dari suatu teks negosiasi. Kemudian ada pengajuan, kemudian ada penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Nah, ini mohon diperhatikan struktur teks negosiasi ya. Jadi nanti kalau Anda disuguhi teks untuk dianalisis strukturnya ya seperti ini. Namanya ada 4 ya. Yang pertama orientasi, saya ulang, pengajuan,
penawaran dan persetujuan. Nah, itulah struktur teks negosiasi. Nah, kemudian di sini dijelaskan masing-masing bagian dalam struktur tadi Ananda. Ini bisa kalian simak baik-baik. Orientasi itu apa? Di sini berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh negosiator. Ya, tahu ya negosiator itu siapa ya? Nah, ini negosiator 1 khususnya ya, orientasi itu apa yang ingin disampaikan negosiator 1. Kemudian yang kedua pengajuan. Pengajuan itu berisi sanggahan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Jadi kalau menyanggah, mengajukan sanggahan itu harus disertai alasan ya. Ini penting. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga penawaran yang berisi argumentasi dari negosiator 1 untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui negosiator 2. Nah, ini ya. Orangnya itulah yang disebut dengan negosiator, atau kalau dalam unsur tadi partisipan ya. Nah, kemudian yang keempat persetujuan ya. Ditawar kemudian ada persetujuan. Ini berisi bisa penolakan atau penerimaan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu juga ya. Ini persetujuan itu bisa penolakan, bisa penerimaan ya. Nanti seperti halnya kalau kamu berbelanja sesuatu ya, di pasar ini bisa ada negosiasi ya. Nah, kemudian yang terakhir penutup. Penutup itu berisi terjadinya kesepakatan atau ketidaksepakatan. Berarti berisi persetujuan atau tidak setuju. Ini penutup ya. Nah, ini penjelasan dari struktur teks negosiasi Ananda ya. Nah, sampai di sini saya kira tentang teks negosiasi. Mohon penyimakan tadi dibuat dokumen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.